Ustaz, kalau sholat hanya pakai muknah, gak pakai daleman, global glandul ya. Pakai kain doang, maksudnya pakai kain doang, kain. Ya, cuman pakai sarung dalam, hanya nggak pakai apa namanya sini? Daleman apa? Oh, BH. Boleh, boleh. Yang penting muknahnya itu nggak ada yang bolong, rapet semua. Jadi ibu punten ya bu, bar mandi, lap anduk, terus pakai muknah, bleng gitu. Ora pakai opo-opo lagi. Itu sholatnya boleh, sah, boleh saja, nggak apa-apa. Hanya kurang afdol. Allahu Akbar, harusnya tahiyat awal. Nah, ibu-ibu cara mengingatkan, telapak tangan kanan pukulkan ke punggung telapak tangan kiri. Itu cara ibu. Wanita tidak boleh subhanallah. Lah Pak Muslim mikir janda apa bukan ini? Kalau janda yang udah tua, oh enggak. Saya juga mau berondong mau. Iya. Astagfirullahaladzim. Janda bu, janda bercanda, bercanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-qail a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Yang saya hormati Ibu Hajah Hirah selaku Ketua Majelis Tahlim Nurul Ikhwan. Sekarang di depan. Oh, berani ya, berani. Iya. Alhamdulillah. Amin. Yang tadi baca Yasin juga ya. Oh, sekarang nggak ganteng ini. Oh, beda ya. Baik Ibu Ketua yang saya hormati dan jajarannya, ibu-ibu ustadzah, ibu hajah semua yang hadir. Ini Ibu Hajah Ati pre jalan-jalan. Innalillahi. Oh, ada yang meninggal. Nggih. Oh, di Garut. Ya, yang sakit sembuh, yang meninggal diampuni Allah Subhanahu wa taala. Baik ibu-ibu yang saya hormati, Ibu Wawat ini yang sangat energik, mudah-mudahan sehat. Kita langsung saja pada tema Bu. Kita ngaji fikih hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Fi umurin tukhaliful mar'atur rajula. Perbedaan sholat perempuan dan laki-laki. Nanti saya akan ada praktek ini ya. Faslun wal mar'atu tukhalifur rajula fi khamsati asya'a. Farrajulu yujafi mirfaqaihi an jambaihi wa yukillu ayyar fa'ubatnahu an fakhidaihi fir ruku' was sujud wa yujhiru fi mawdi'il jahri wa idza naba syai'un fi sholati sabbaha wa auratur rajuli ma baina surratihi wa rukbataihi. Dalam sholat wanita mempunyai 5 perbedaan, tentunya dengan laki-laki. Laki-laki jika sholat satu, ini selain yang rukun ya Bu ya, karena sholat itu ada rukun sholat,
ada sunat abad sholat, ada sunat hayat sholat, ada syarat sahnya sholat, ada syarat wajibnya sholat. Kalau yang itu semuanya sama. Lah ini nanti ada bentuk teknis tata cara yang agak beda. Laki-laki sholat satu, merenggangkan atau memisahkan dua sikunya dari perut. Dua, merenggangkan atau memisahkan perutnya dari kedua pahanya ketika rukuk dan sujud. Tiga, mengeraskan suara pada waktu sholat yang sunnah dibaca keras. Empat, apabila mengingatkan imam yang lupa dengan cara baca tasbih. Nah, ini yang kelima harusnya. Adapun aurat laki-laki antara pusar dan lutut, ini yang nomor 5. Itu tulisannya hanya 4. Yang nomor 5, aurat laki-laki antara pusar dan lutut. Kemudian saya baca dulu, wal mar'atu tukhalifur rajula fil khamsatil madkurati fa innaha tadhumu ba'daha ila ba'din wa tukhfidu sautaha in sholat bi hadratir rijali al ajanibi fa in sholat munfaridatan anhum jaharat wa inna baha syai'un fis sholati safaqat bidarbi batnil yumna ala dhahri shimali wa jam'u badanil khurrah ngauratun illa wajaha wa qaffaiha. Dalam sholat wanita mempunyai 5 perbedaan dengan laki-laki. Sholat wanita, 1, menempelkan tangan dan sikunya ke perut, ke paha, ke dada ketika rukuk, ketika sujud. Kemudian merendahkan suaranya ketika sholat di dekat laki-laki lain. Apabila sholat sendirian maka mengeraskan suara. Dalam sholat yang sunnah mengeraskan suara. Memukulkan telapak tangan kanan pada punggung telapak tangan kiri ketika mengingatkan imam yang lupa. Kemudian seluruh badan wanita adalah aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangan di dalam sholat. Jika di luar sholat maka seluruh anggota badan wanita adalah aurat. Baik, saya di sini harus praktek ibu ya. Saya harus praktek. Sudah disusun prakteknya harus di sini. Tapi sambil baca dulu. Perbedaan laki-laki dan perempuan yang nomor 1, merenggangkan atau memisahkan dua siku dari perutnya, digandengkan dengan nomor 2, merenggangkan atau memisahkan perutnya dari kedua pahanya ketika rukuk sujud. Kalau wanita menempelkan tangan dan sikunya ke perut, ke paha, ke dada ketika rukuk dan sujud. Jadi begini bu, kalau laki-laki ya bu, iya ngelihat laki-laki dulu, kan saya laki-laki bu, ngelihat laki-laki dulu supaya tahu bedanya. Kalau laki-laki ketika rukuk, ini rukuknya laki-laki, Allahu Akbar, jadi tangannya ini lurus, kepalanya juga lurus, ini laki-laki. Nah kalau wanita, ibu kan wanita nih ya. Kalau wanita langsung menempelkan siku ini ketika rukuk. Jadi seperti ini wanita itu. Jadi sikunya tempel. Plus ketika sujud, kalau laki-laki bu, ini tangannya renggang begini, sikut nggak boleh nempel. Ini laki-laki. Kalau wanita langsung tempelkan semua begini. Jadi pahanya, perutnya itu nempel ke tangan seperti ini. Itu kalau wanita. Jadi kalau wanita seperti ini itu wanita jawara itu.
Kayak Ibu Haji itu jawara itu. Tahu? Kata aku. Jadi kalau wanita perbedaan di situ. Nah iya. Nah, Ibu praktek Bu. Nah, iya. Jadi enggak, ini kepingin masuk YouTube ini Bu. Karena nanti oh jahe. Oh, apa itu jahe? Oh, wis tuwa ngono. Siapa bilang lihat enggak bosan dari Ya. Ada salu ala Nabi Muhammad. Jahe. sana ya Ustaz. Canda nggak apa-apa. Udah siap lagi? Kembali. Kalau wanita ketika sujud, nah ini perlu disampaikan, anggota sujud itu yang wajib ada 7 ya Bu. 1 jidat, 2 telapak tangan kanan, 3 telapak tangan kiri, 4 lutut kanan, 5 lutut kiri, 7 ujung kaki kanan, 6 ujung kaki kanan, 7 ujung kaki kiri. Itu wajib sujud. Saya belum jelaskan itu, tapi tata cara sujud ibu-ibu nempel kabeh. Tangannya, sikunya ini nempel semua. Ada bahasa istilah ya ngempit lah ya. Ngempit itu apa namanya saya nggak tahu itu. Hah? Kenceng amat. Oh iya. Saya mau ngomong itu nih di YouTube-in nggak enak soalnya. Apa tadi tetek gitu? Wah, astagfirullah. Masa ngomong tetek, tapi memang lagi sholat ya. Ya ibu ngempit itu tadi. Apa Bu tadi itu? Itu. Ya Allah. Ya, jadi begitu, itu tata cara perbedaan. Kalau laki-laki nggak boleh. Kalau laki-laki kayak ibu itu bencong. Masa laki-laki Allah. Iya, bencong itu. Ya maka kalau ibu-ibu lah seperti ini. Nah, saya bicara anggota sujud wajib 7. Ini saya ulang-ulang. Tolong ibu-ibu yang sholatnya pakai muknah potongan ya. Nah, yang beginilah. Nah, tolong ibu kalau sujud itu jangan untuk sujud ibu. Jangan begini toh. Allah gitu tuh. Tarik lagi. Yang kedua nggak ada loh. Nah, kalau terjadi begitu nanti sholatnya ndak sah. Halo? Ya ini mukna ini. Mama ibu lagi jamaah di masjid atau musola yang kebetulan tidak ada sajadah. Ibu nggak bawa sajadah. Ngelihat keramiknya kotor umpamanya. Lah ibu kok sujud pakai mukna ibu. Begini ini nggak boleh loh. Ya. Nggak boleh nyium muknah sendiri karena nempel di jidat. Ini nggak boleh ada yang nempel sedikit pun. Ya paham ya? Oke, itu perbedaan, jadi saling mengempit begitu. Tapi bagaimana Ustadz kalau ada wanita yang sholat kayak laki-laki? Secara fikih boleh, tidak batal, hanya tidak ngikutin aturan. Paham yang satu ya? 1 dan 2 lah. Sekarang yang nomor 3 itu mengeraskan suara pada waktu sholat yang sunnah dibaca keras. Ini kalau laki-laki. Sholat yang sunnah dibaca kenceng Bu. Dalam sholat 5 waktu. 1 maghrib, 2 isya, 3 subuh. Ini sunnah baca kenceng walaupun sholat sendirian. Maka ibu-ibu, umpama nih, ibu sholat maghrib sendiri, sholat isya sendiri. Ibu kan kalau maghrib sama isya seringnya di rumah ya. Dilalahnya pas waktu isya itu suami ada tamu. Ketika ada tamu, karena sementara kan rumahnya nggak begitu gede, ruangan tamu sama ruangan sholat kan berdekatan. Nah, yang namanya sunnah baca kenceng Bu, sholat sendiri pun sunnah.
Jadi ibu kalau sholat maghrib sendirian, ya kayak jadi imam. Kalau sholat isya sendirian, kayak jadi imam. Sholat subuh sendiri, ya kenceng kayak imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu kalau sholat sendirian. Kira-kira begitu enggak kira-kira ini? Enggak ya? Ya wes, ini penambahan ilmu. Aslinya dapat pahala sunnah kalau ibu sholat sendirian di rumah tanpa ada laki-laki lain yang lain muhrim, itu baca kenceng dapat pahala sunnah. Tapi umpama baca pelan, sholatnya tetap sah. Laki-laki juga sama, Bu. Kalau sholat sendirian maghrib, isya, subuh, itu juga sunnah baca kenceng, seperti jadi imam. Nah, kalau laki-laki nggak ada pembatasan ketika ada wanita lain atau tidak. Tapi kalau wanita, ketika ada laki-laki lain, biasanya sholat sendirian maghrib, isya, subuh kenceng, ini dibaca pelan kayak sholat duhur, karena ada laki-laki lain muhrim. Tapi kalau hanya suami atau anak, kebetulan suami anak udah pada jamaah di masjid, maka ibu-ibu bacanya kenceng. Kalau subuh lah, Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa kini bi rahmatika syarra ma qadait fa illa kataqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu mawalait wa la izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Ngomong-ngomong, kalau subuh kunut apa enggak ini? Hafal apa enggak? Saya mau ngetes salah satu. Hadiahnya HP. Jangan 5 juta. Yang penting kalau subuh kunut. Tapi yang enggak kunut enggak apa-apa. Sholatnya tetap sah. Karena yang wajib sholat subuh. Adapun kunut lah, kita ngikutin madhab Imam Syafi'i, ayo bareng-bareng baca kunut. Kalau nggak baca kunut harus sujud sahwi. Oke, sekali lagi Bu, ibu kalau sholat sendirian di rumah maghrib bacanya kenceng kayak jadi imam. Rokaat 1, rokaat kedua, rokaat ketiga pelan. Isya sama, rokaat 1, rokaat 2 kenceng, 24 pelan. Subuh kenceng. Kalau sholat sendirian boleh dapat pahala sunnah. Tapi kalau duhur sama asar pelan biasa kayak ibu-ibu pelan. Bisa dipaham? Tapi kalau ada tamu harus pelan. Nanti ada tamu Ibu Haji Jahe, Ibu Haji Jahe. Namanya siapa? Eti. Ibu Haji Eti. Harusnya ibu nyanyi baru sekarang. Kalau nyanyi Roma Irama. Iya, saya tadi mau ngomong apa ini coba? Iya, enggak. Ketika ada tamunya laki-laki gitu, ibu langsung ngajak kenceng. Bismillahirrahmanirrahim, pamer gitu. Biar suaminya bangga, wah punya istri qori'ah gitu. Itu nggak boleh. Nah, selanjutnya ketika ibu jamaah, imamnya Pak Muslihin, ini kebetulan lupa Bu, ketika sholat duhur atau sholat asar atau sholat isya, ini saya lupa tidak at-tahiyat awal. Habis sujud Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali, Allahu akbar, harusnya tahiyat awal. Nah, ibu-ibu cara mengingatkan, telapak tangan kanan pukulkan ke punggung telapak tangan kiri.
Itu cara ibu. Wanita tidak boleh subhanallah. Lah Pak Muslim mikir janda apa bukan ini? Kalau janda yang udah tua oh enggak. Iya. Astagfirullahaladzim. Janda bu, janda bercanda. Jadi ibu-ibu kalau ngingetin imam begitu caranya. Imamnya juga pasti akan respon. Oh, saya tidak atahiyat. Tapi bu, atahiyat awal ketika Allahu Akbar, imam sudah berdiri sempurna. Ibu mengingatkan, klek, kok imamnya duduk, maka sholatnya batal. Halo? Atahiyat awal itu sunnah. Maka kalau sudah lupa berdiri tegak, sama kayak ibu nih, ibu sholat duhur, ibu sholat asar, ibu sholat isya, karena kepikiran utang. Ini pada punya utang gak sih? Banyak. Ibu harusnya atahiyat awal. Subhana rabbiyal Allah. Udah berdiri nih, tegak begini, ibu duduk lagi, sholatnya batal. Lah kudunya bagaimana Pak Ustadz? Kudunya minum susu. Nek minumnya kapan kalau begini gak diminum ini? Ya kan tadi panas, sekarang udah dingin. Nanti di YouTube nggak ada. Saya edit. Tadi ngomong apa saya coba itu? Ya. Kalau ibu sudah terlanjur berdiri tegak, ibu jangan balik duduk. Lanjutkan saja rokaat ketiga Fatihah, nanti rokaat keempat Fatihah. Ibu biasa ruku, iktidal sujud, duduk sujud atahiyat. Karena tadi tidak tasahud awal, maka ibu sujud sahwi. Setelah fil alamina innaka hamidum majid, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Sebelum salam kanan, salam kiri, sujud sahwi, tapi niat dalam hati, niat sujud sahwi. Allahu akbar, subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu akbar, rabbighfirli warhamni wajibuni warfani warsuni wahdini wa'afini wa'fani. Allahu akbar, subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Begonon kalau sholat kayak kue begitu. Pernah apa enggak ini lupa sholat atahiyat awal? Pernah kan? Nah itu salah satunya. Hah? Bagaimana Ustadz kalau rakaat lupa umpama nih ketiga? Ini ketiga apa keempat ini? Ini penyebabnya adalah kebanyakan kemauan dan keinginan dan keutangan dan segala macam. Jadi gampang lupa. Lah, saya juga sama. Oke lah, ini yang keempat. Saya ketiga apa keempat? Dalam fikih yakinkan ini ketiga. Kalau memang yakin yang ketiga, maka nanti ibu rukuk sujud bangun lagi. Tapi kalau yakin ibu buat ini yang keempat, ya sudah yakin, jangan ragu lagi. Pastikan ketika ibu lupa ketiga, ya udah, karena duhur nanti tambah satu lagi. Jadi jangan udah nambahin, ini bener nggak ya? Nggak boleh, nggak boleh. Nah dalam fikih orang yang lupa seperti itu antara 3 atau 4 terus yakin kepada keempat, itu juga sunat sujud sahwi. Ya sunnah.
Niat juga, niat sujud sahwi. Gimana tadi bacanya? Subhanaman la yanamu wa la yashu, atau subhanalladzi la yanamu wa la yashu, artinya subhanaman maha suci zat Allah, la yanamu yang tidak pernah tidur, wa la yashu enggak pernah lupa. Kalau Allah lupa 5 menit enggak ngasih nafas sama ibu-ibu modar kabeh. Ya Allah lupa nih. Astagfirullahaladzim, lupa. Kenapa ibu-ibu Nurul Ikhwan nggak saya kasih nafas 5 menit, mati kabeh. Maka Allah nggak pernah lupa, gitu loh. Kalau di dalam ayat kursi, la ta'khudhuhu sinatun wala, Allah itu nggak pernah ngantuk, Bu, dan nggak pernah tidur. Kalau Allah ngantuk, kalau Allah tidur nih 1 jam, sak dunia mati semua itu, Bu. Siapa yang nggak kuat napas 1 jam coba itu? Makanya Allah nggak ngantuk, nggak tidur, memantau ibu semua ini. Ibu berbuat apa dipantau. Nah, selanjutnya auratnya wanita. Ujung rambut, ujung kaki ditutup semua ketika sholat. Yang terbuka hanya wajah. Wajah itu, Bu, min manabiti sya'ri roksi, dari rambut atas ini, jidat sampai dagu. Maka sering saya sampaikan, kalau ibu-ibu sholat seperti pakai jilbab hari ini, yang ininya kelihatan, ini loh, sanggut ke sini, yang ibu pakai jilbab, itu sholatnya nggak sah. Kayak ibu tuh, makanya harus beli muknah yang sampai sini. Atau sekarang ada bantuan masker, tutupin masker. Jadi kalau ibu muknahnya ininya kelihatan bahwa ini nggak sah sholatnya. Jadi tolong mulai sekarang dirubah. Ya minimal dibantu pakai masker. Kalau enggak ya ambil karet diiket-iket sini lah. Ya intinya ditutup gitulah. Terus kedua, telapak tangan. Makanya kalau muknah yang lanjutan, yang terusan, itu ada tempatnya itu, nutup atasnya. Nah kalau sekarang, karena yang sekarang kan muknahnya muknah putus, ya paling ketutupan semua begini. Jangan sampai kelihatan begini loh, batal lagi sholatnya. Yang kedua, saya sering perhatikan orang wanita sholat, ininya kelihatan ini kakinya nih. Kalau lagi sujud, kalau lagi duduk, itu buru-buru ditutupin, jangan dibiarin. Ibu atahiyat, ujung sini kelihatan, ya sholatnya batal toh. Maka buru-buru ditutupi. Nah boleh pakai kaos kaki, syaratnya kaos kakinya bersih, jangan bau, kasihan sebelahnya. Ini bau apa sih? Kaos kaki badek gitu. Boleh pakai kaos kaki, boleh. Kalau aurat wanita di luar sholat semua ditutup, Bu, maka banyak yang pakai cadar, bisa nabrak ini begini. Ya ini kita ngomong hukum. Jadi aurat wanita memang semuanya. Kenapa? Rambut suka keluar gitu, kena angin. Lah iya, mukanya aja kelihatan dosa. Ini muka, ini lo muka. Lagi sholat. Oh lagi sholat. Bagaimana rambut keluar? Itu nanti kalau tidak segera dimasukkan, batal sholatnya. Rambut loh keluar, ini harus segera dimasukkan. Ya makanya saya itu kalau sholat dekat wanita yang nggak kenal atau apa, paling ngingetin, mbak punten inunya dimasukin, karena itu aurat. Ya jadi kalau sholat ibu ngaca dulu, jangan ngaca kalau kondangan doang. Mau sholat ngaca, dandan dulu yang rapi. Mau ngadep Allah, Allah itu maha baik. Kalau ngeliat ibu baik kan itu. Udah, jadi sekali lagi tata cara sholatnya wanita dengan laki-laki ada perbedaan. Kalau laki-laki rukuk sujud tangannya menggang, kalau wanita ngempit. Ngempit apa tadi, Bu?
Enggak. Minum susu saya lah. Oke. Kemudian mengeraskan suara sunnah, Bu, sambil latihan bacaan tajwid. Didengerin kuping sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sholatnya bisa khusyuk, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Jangan sok-sokan baca Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim. Sok-sokan baca Yasin. Qul a'udzu birabbil saja. Dua ayat boleh ya? Yasin wal Qur'anil Hakim. Allahu akbar. Kata suami atau cucunya udah mau nyemak, apal sampai apa. Dan ngingetin kalau wanita pakai tepok, kalau laki-laki subhanallah gitu. Kalau wanita nggak boleh. Kalau nggak pakai dalaman, sholat wanita nggak boleh. Nggak boleh ngapain? Maksudnya wanita nggak boleh baca subhanallah. Oh ya baik, ini dulu. Ustaz, kalau sholat hanya pakai muknah, nggak pakai daleman. Global glandul ya. Pakai kain doang, maksudnya pakai kain doang, kain. Ya, cuman pakai sarung dalam. Ya. Hanya nggak pakai apa namanya sini? Daleman apa? BH. Oh, BH. Boleh. Boleh. Yang penting muknahnya itu nggak ada yang bolong. Rapet semua. Jadi ibu punten ya, Bu, bar mandi lap anduk terus pakai muknah bleng gitu. Ora pakai opo-opo lagi. Itu sholatnya boleh. Sah. Boleh saja, nggak apa-apa. Hanya kurang afdol. Ya kalau di rumah sendiri ya mungkin bisa. Lah kalau di masjid dari rumah muknah doang bisa geleng-geleng kabeh. Astagfirullah. Boleh, Bu. Boleh. Hanya bagusnya ya pakai dulu yang rapi. Yang kedua, bagaimana Ustadz wanita kalau mengingatkan laki-laki imam dengan tasbih? Secara fikih nggak boleh, harus pakai tepuk tangan. Tapi kalau memang di rumah sendiri, imamnya hanya suami, tidak ada laki-laki lain, pakai tasbih boleh. Subhanallah. Suaminya bangun aja, subhanallah. Istrinya kok nggak diem-diem, bangun aja, subhanallah. Suaminya nggak ngaji, lo ngapain? Jawabannya boleh kalau sama suami. Di rumah sendiri suara ibu nggak kedengar oleh laki-laki lain, itu boleh. Tapi kalau di tempat umum khusus pakai tepuk tangan. Bisa dipaham? Ada yang mau tanya lagi? Ya, kalau perempuan semua boleh pakai subhanallah. Subhanallah, karena imamnya buawat umpamanya. Karena buawat banyak banget pikiran gitu ya. Lupa sholat maghrib 5 rakaat. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Iya. Kalau umpama ketemu imam kayak buawat maghrib sampai 5, ibu ketika dapat 3 mufarokoh. Udah yakin nih, rakaat kedua sudah tahiyat, yang ketiga buawat bangun, subhanallah, subhanallah, bangun, ibu mufarokoh, sholat sendiri. Biarin dia 3, 4, ibu salam, bangun lagi, subhanallah, subhanallah, gitu. Kata buawat, ngapain su pada berisik? Gitu. Ya sholat maghrib masa 5 rakaat. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada ditutup. Saya mau rapat di Kapolres. Iya. Ini rapat Dai Kamtibmas Jakarta Barat karena saya di dalamnya harus itu. Udah Bu ya?
Baik, kembali yaitu tata cara. Intinya teknis-teknis itu ibarat mengolah makanan. Kalau makanannya pengolahannya nggak bagus ya rasanya kurang enak. Sholat juga ada tata cara, ada teknis. Nanti kita akan lebih pertajam dalam bentuk rukuknya, sujudnya, apanya, dalam rangka penyempurnaan. Saya yakin ibu juga sudah pada bisa, hanya untuk menyempurnakan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima khuliqa wal khatimi lima sabaqa wa nasril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi washabihi haqqa qadri wa miqdaril azim wa ja'alana man hadara bi hadal majlisi min alladhina sabaquna bil imani rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sekalian ya. Oh, geng matur nuwun.